Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Usamah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memasuki 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri tauladan kita, panutan hidup kita, junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Usamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya di bulan yang suci, karena memang kitab yang diturunkan adalah kitab suci umat Islam. Sehingga sudah selayaknya kitab suci Al-Quran menjadi panutan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita, yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam, tidak lain adalah untuk jadikan bekal hidup di alam dunia, untuk menuju kita hidup di alam akhirat. Al-Quran pun diantaranya sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tergolong mukjizat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan pertama kali dari Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril melalui lisan malaikat Jibril sampaikan wahyu pertama, yaitu bertepatan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan inilah pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan wahyunya, yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada umat melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang artinya adalah baca, bacalah. Arti bacalah ini secara lafziahnya adalah membaca, dan cara syar'inya istilahnya adalah bagaimana kita bisa membaca apa-apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, bacalah. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa pandai membaca. Tidak hanya membaca Quran, tetapi pandai membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala ciptaannya yang ada di alam dunia ini. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini artinya apa?
bahwa Allah yang benar-benar menciptakan seluruh alam semesta ini, dari mulai makhluk manusia, makhluk tumbuhan, makhluk hewan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepatutnya kita harus saling menyayangi, saling menjaga dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan di alam dunia ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini artinya apa? Bahwa manusia setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun dia jabatannya, dia berasal dari satu yang sama, yaitu dari segumpal darah. Sehingga pada kesempatan ini, sahabat Usama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita introspeksi diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke alam dunia ini, yaitu Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, dijadikan sebagai pedoman hidup kita agar terarah hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan ketika kita membeli kendaraan atau membeli alat-alat elektronik yang lainnya, pasti kita akan mendapatkan yang namanya buku pedoman ataupun buku panduan dalam menjaga kendaraan tersebut. Sehingga ketika kita pandai membaca buku pedoman itu, sesaat apapun kita setelah membeli kendaraan itu, maka niscaya kita akan bisa dengan sendirinya menjaga kendaraan itu dengan baik. Sama halnya ketika Al-Quran kita senantiasa baca, kita cermati, kita hayati, kita dalamkan, dan kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an yang tidak lain adalah hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil muttaqin, tetapi petunjuk bagi seluruh manusia. Siapapun yang ingin mencari petunjuk dari Allah, bacalah Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Bayyinatin minal huda wal furqan, itu penjelas daripada petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke alam dunia ini, wal furqan, dan juga pembeda dari yang hak dan yang batil. Jadi insya Allah dengan kita pandai membaca Quran, dengan kita pandai mengamalkan Quran, insya Allah akan dengan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang Islam, jangankan orang mukmin, orang selain mukmin pun, selain orang Islam pun, ketika mempelajari Al-Quran, kebanyakan mereka mendapatkan hidayah karena memang kebesaran daripada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia di alam dunia ini. Oleh karenanya, mari dalam kesempatan Ramadan 1442 Hijriah ini, kita gunakan kesempatan yang baik untuk senantiasa menambahkan pundi-pundi ibadah kita kepada Allah, untuk melengkapi ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bekal, sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna zadi taqwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, karena bekal yang terbaik adalah takwa. Oleh karenanya, mari kesempatan yang baik, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak untuk mempelajari Al-Quran, dan perbanyak untuk mengamalkan Quran, agar keluarga kita, agar saudara-saudara kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan rahmatan lil alamin. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran ini,
sudah dijadikan oleh Allah sebagai kitab yang mulia, sebagai kitab panduan, sebagai kitab pedoman untuk hidup kita di alam dunia ini. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan lamakan Quran hanya untuk sebagai hiasan rumah belakang. Quran dijadikan sebagai hiasan rumah. Quran dijadikan sebagai tameng rumah. Jadi daripada Quran tidak dibaca, ya daripada nggak dibaca, lumayan ya terhindar dari yang namanya apa itu makhluk-makhluk halus yang masuk ke dalam rumah. Padahal itu kurang tepat. Yang seharusnya Quran adalah kita baca dan kita pelajari dan kita coba amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran." Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Artinya apa? Artinya ketika rumah kita, rumah yang kita tinggali, diperbanyak dengan membaca Al-Quran, akan niscaya terasa nyaman, terasa adem, terasa tentram di dalamnya. Orang-orang di dalam penghuninya akan merasakan nyaman dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Yang artinya, dan telah aku turunkan Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai penawar dan juga sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kandungan dari ayat ini bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ada di antaranya bisa menjadikan sebagai penawar, bisa menjadi sebagai penyembuh, bisa sebagai pengobat, walaupun semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usaha ikhtiar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang iman kepada Allah, mari kita coba amalkan bahwa ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk syifa'un, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai pengobat ketika kita mengalami sebuah penyakit. Dan insya Allah Allah akan berikan kesembuhan dengan melalui bacaan Al-Quran. Kemudian warahmatun lil mu'minin, dan bisa menjadikan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana seorang Umar bin Khattab yang begitu garangnya terkenal ketika masih belum masuk Islam. Garangnya kayak apa sahabat Umar bin Khattab. Tetapi manakala beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan oleh istrinya, hatinya luluh, hatinya terenyuh. Ternyata ada bacaan-bacaan yang bisa menggetarkan jiwanya. Inilah arti daripada orang-orang yang beriman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hatinya, akan merasakan getaran-getaran yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Quran merupakan mujizat dari bagaimana Nabi Muhammad SAW. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang begitu mulianya, sehingga Al-Quran ini mendapatkan kalamullah, Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Ketika kita membaca mendapatkan pahala, ketika kita memegang mendapatkan pahala, ketika kita melihat mendapatkan pahala, semua akan mendapatkan pahala. Sehingga dalam gambaran begini, orang ketika dekat dengan ulama, dekat dengan orang alim, maka dia akan ikut kealimannya, maka dia akan mendapatkan sedikit ilmunya dari orang soleh. Sama halnya ketika kita senantiasa mendekatkan dengan Quran, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita, senantiasa kita baca, bacanya kita akan mendapatkan pahala. Dalam keterangan, ketika di dalam bulan suci Ramadan membaca Al-Quran satu hurufnya, Allah akan lipat gandakan sampai 1000 kebaikan. Ini menandakan apa? Begitu banyak pahala yang Allah janjikan
di dalam bulan suci Ramadan. Membacanya mendapatkan pahala, melihat Quran akan mendapatkan pahala, memegang membawanya akan mendapatkan pahala. Asalkan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika kita hendak mengambil Quran, harus terlebih dahulu kita berwudu terlebih dahulu. Istilahnya bersuci terlebih dahulu. Karena apa? Yang akan kita ambil, yang akan kita baca adalah merupakan kitab yang suci, yang tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian disebarkan kepada umat Islam hingga sampai pada saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada kemungkinan Al-Quran ini akan berubah. Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Dari mulai lafaz-lafaznya semua dijaga oleh Allah. Sehingga mantapkan diri kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mukmin, yakin akan kebesaran Allah. Baca Al-Quran. Pegang Al-Quran, jadikan sebagai pedoman hidup. Insya Allah kita akan dengan mudah mengikuti jalur yang sesuai dengan Quran. Karena Quran senantiasa akan memberikan petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika kita mendapatkan kesusahan, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah hati akan menjadi tenang, pikiran akan menjadi tenang lantaran kedahsyatan daripada Al-Quran. Sahabat Usama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti pada kajian kesempatan yang mulia ini, mari kita isi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini dengan perbanyak baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan merupakan bulan Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu pas bertepatan tanggal 17 di bulan Ramadan. Akhir dari kami, apabila banyak kesalahan, kurang dipahami, itulah memang kebodohan dari kami. Bila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kami pribadi dan umumnya untuk sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.